Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang diberikan oleh Allah sifat lemah lembut, tawadu, mudah dalam bergaul, dan dekat dengan manusia. Ini berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan hadisnya dari Imam Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas, atas setiap orang yang tawadu, lembut, sahal, mudah dalam bergaul dengan manusia, qarib, dan dekat dengan manusia. Ternyata orang yang punya sifat ini, kata Rasulullah, ia haram atas api neraka. Ini orang telah diberikan kebaikan oleh Allah. Pertama, tawadu. Tawadu itu apa sih, Pak? Tawadu itu kebalikan dari sombong. Sombong itu apa, Pak? Sombong itu, kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Antum pernah nggak menganggap remeh orang yang lebih dangkal ilmunya dari antum? Misalnya antum ngelihat ada orang baru ngaji, karena dia baru ngaji, antum merasa saya lebih baik dari dia. Kalau antum pernah merasa saya lebih baik dari dia, coba dengarkan perkataan iblis la'anahullah yang mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Berarti ada sifat iblis dalam hati kita. Berarti ada kesombongan di hati kita, Pak. Antum alhamdulillah sudah hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW banyak. Dan ketika melihat orang yang kurang hafalannya, antum merasa diri antum lebih baik. Sombong telah bertengger di hati antum. Akhwat merasa dirinya sudah bercadar, jilbabnya jilbab ngeleber. Ketika melihat akhwat yang baru ngaji, kerudungnya cuma dililit-lilit, si akhwat ini langsung menganggap remeh, menganggap leceh, dan memandangnya dengan pandangan sinis. Berarti ini akhwat sudah ada dalam hatinya kesombongan. Akhi, Al-Hasan Al-Basri ketika mensifati orang zuhud, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Az-zahid alladhi idza ra'an nas dhanna annahu khairum min. Orang yang zuhud itu hakikatnya orang yang apabila melihat orang lain, ia merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia enggak pernah merasa dirinya lebih baik. Bakar bin Abdullah berkata, aku kalau melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam, aku telah mendahului dia dalam kemaksiatan. Kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia telah mendahuluiku dalam ketaatan. Pernahkah kita merasa diri kita seperti itu, Pak? Ya akhi, kalau ternyata kita masih merasa lebih baik daripada orang lain, ketahuilah perasaan itu membuat Anda rendah di mata Allah. Kalau kita masih merasa dan merecehkan orang lain, wallahi di mata Allah kita tidak lebih baik daripada ju'lan. Apa itu ju'lan? Ju'lan itu hewan yang sukanya ngedorong-dorong tai ayam tuh, Pak. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa sih?
Nggak tahu saya binatang apa. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jangan kita menganggap karena kita banyak beramal saleh, lalu kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang tidak beramal saleh. Hanya karena antum selalu sholat tahajud, hanya karena antum suka sholat puasa sunnah, lalu antum melihat diri antum, masya Allah, tinggi derajatnya. Wallah, itulah yang disebut dengan ujub. Ujub, Pak. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sholat malam janganlah menganggap remeh orang yang sedang tidur. Sungguh, kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak sholat malam lalu bangun dalam keadaan menyesal lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang sholat malam namun setelah itu ia merasa dirinya lebih baik. Maka dari itu ya akhi azakumullah, jangan sampai amalan soleh menipu kita. Banyaknya ilmu yang kita pelajari, jangan sampai malah menambah kesombongan kita. Karena hakikat ilmu bukan itu. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathrati riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan, bukan. Walakin al-khasyah, tapi hakikat ilmu itu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan pada diri-diri kita. Lamanya kita menuntut ilmu, sudahkah menambah ketawaduan kita? Menambah rasa takut kita kepada Allah? Ataukah malah menambah kesombongan kita di hadapan manusia? La haula wala quwata illa billah. Bukan itu tujuan menuntut ilmu ya akal Islam. Hanya sebatas berbangga dengan banyaknya riwayat. Bukan. Maka kata Rasulullah, Allah haramkan atas api neraka siapa? Yang pertama orang yang tawadhu. Yang tawadhu. Yang kedua apa? Layyin, lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu dicintai oleh Allah, ya. Lemah lembut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Rasulullah juga bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan apa? Merusaknya, mengotorinya. Untuk melihat Pak, orang-orang kristenisasi, ketika mereka menjalankan kristenisasinya, mereka gunakan kelembutan. Berhasil. Lembut di hadapan kaum muslimin, tersenyum, masya Allah. Ya, santun, memberikan bantuan kepada orang-orang susah. Akibatnya apa? Karena dibungkus dengan kelemah lembutan itu, jadi terlihat apa? Indah. Ketika orang Syiah datang kepada antum dengan lembutnya, banyak orang yang tertipu. Memang kelemah lembutan itu luar biasa. Maka kita yang di atas sunnah, cobalah bungkus sunnah itu dengan kelemah lembutan. Saya yakin manusia akan berbondong-bondong menerimanya. Sunnah itu Pak, di hadapan manusia sudah menyeramkan loh Pak. Sudah gitu orangnya kerang. Waduh. Ya. Orang tambah lari. Maka bungkuslah sunnah dengan kelemah lembutan, dengan senyum antum kepada manusia. Sementara kita tahu Rasulullah sabda, "Atabassum fi wajhi akhika sadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Ya. Tersenyum, masya Allah. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Rasulullah, yang diharamkan atas api neraka siapa? Sahal, mudah. Mudah dalam apa Pak? Mudah dalam jual beli, mudah di dalam menagih hutang, mudah di dalam pergaulan dia. Makanya kata Rasulullah, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah pula dalam menagih hutang. Masya Allah. Selama ini kita mudah nggak Pak bergaul dengan orang? Atau kita selama ini, Masya Allah, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Qarib. Yang keempat kata Rasulullah, yang diharamkan atas api neraka apa? Qarib.
Dekat maksudnya dekat kepada manusia. Ya, dekat kepada manusia. Terkadang ada jenis orang, Pak. Orang untuk mendekatinya takut karena lisannya yang suka nyakitin, nyelekit kalau ngomong tuh, Pak. Iya. Kalau ngomong nyelekit, ada nggak orang kayak gitu, Pak? Jadi kalau kita mau mendekat sama dia kayak gimana gitu ya? Takut dari apa? Dari keburukan dia. Sementara kata Rasulullah, inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah man tarakahun nas itiqa asyarrih. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat itu orang yang dijauhi manusia karena takut keburukan dia. Ya, karena takut dari lisan dia yang tajam. Karena takut dari tangan dia yang suka memukul dan yang lainnya. Nah, ini ya akhi azakumullah, 4 sifat yang Rasulullah katakan haram atas api. Berarti orang ini telah diberikan oleh Allah apa? Kebaikan. Allah inginkan kebaikan kepada dia.